رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SD Al-Akbar yang berbahagia, alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan tentang syahadat kemarin, bahwa syahadat kalimat persaksian itu ada dua. Kemarin kita nyampaikan bahwa ada syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Maka giliran pada kesempatan kali ini yaitu syahadat Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasannya kita menyaksikan sebagai saksi bahwa Muhammad yaitu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam persaksian ini anak-anakku semuanya dikandung maksud bahwa semua ibadah yang kita lakukan, tata caranya harus sesuai dengan yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus punya dasarnya. Tidak boleh ngarang, nggak boleh berkreasi di dalam ibadah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasannya Islam ini itu disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ini menjelaskan bagaimana maksud dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah. Maka yang paling paham terkait dengan ibadah adalah Rasulullah. Makanya ada beberapa sisi yang perlu kita cermati terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, tata caranya. Ada beberapa ibadah yang tata caranya saklek. Saklek itu artinya apa adanya harus seperti itu. Tidak boleh ada unsur kreativitas di sana. Tidak boleh ada unsur mengarang di sana. Itu yang dinamakan ibadah mahdhah. Contohnya sholat. Rasulullah sudah menyatakan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya apa yang aku kerjakan terkait dengan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, begitulah kamu harus melakukannya. Tidak boleh ngarang. Makanya beberapa waktu yang lalu dulu Pak Silat pernah mengetahui ada kabar bahwa ada di daerah Malang kalau nggak salah, ada sekelompok orang sholat pakai bahasa Indonesia. Nah itu tidak boleh, karena mulai dari awal sholat takbiratul ihram sampai salam semuanya harus berbahasa Arab, karena Rasulullah mencontohkannya dengan bahasa Arab. Pun demikian, subuh itu 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya pun demikian 4 rakaat. Tidak boleh berkreativitas. Ini subuh ini baik untuk kesehatan, makanya mau saya tambah rakaatnya menjadi 4, boleh enggak? Tidak boleh. Karena Rasulullah mengajarkan kita sholat subuh itu 2
rakaat. Lah ini namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang memang tata caranya secara baku dicontohkan oleh Rasul. Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Lah, ibadah ghairu mahdhah inilah yang mungkin ada unsur kreativitas itu boleh. Contohnya apa? Ini bulan Ramadan biasanya dulu, ya ini dalam posisi normal ketika Syawal selesai Ramadan biasanya kan ada silaturahim dulu. Nanti kita lihat bagaimana situasi yang akan datang, bagaimana kondisinya, apakah memungkinkan untuk silaturahim. Tetapi Pak Sirot berbicara silaturahim secara umum. Silaturahim itu dianjurkan. Ketika ada silaturahim, maka ada dua pihak. Satu pihak sebagai tuan rumah, pihak yang lain adalah tamu. Maka Rasulullah menyatakan, man aman, barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamu. Artinya memuliakan tamu di sini itu dianjurkan di dalam agama. Cara memuliakan tamu antara daerah satu dengan daerah yang lain itu beda-beda. Mungkin kalian di rumah kalian cara memuliakan tamu langsung dibawa ke tempat makan, diajak makan bersama. Mungkin di tempat yang lainnya dipersilahkan masuk ke ruang tamu, kemudian disuguhkan teh dan sebagainya. Ada juga cara memuliakan tamu, ada juga diajak, wis ayo neng warung, ya kan gitu, macam-macam. Tapi intinya adalah bagaimana kita memuliakan tamu. Ini tidak saklek, tidak baku. Boleh berkreativitas sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah ini yang menjadi penting. Tetapi bagian yang terpenting memuliakan tamu adalah anjuran Rasul. Maka ini harus kita perhatikan bahwa setiap ibadah kita, tata cara, bagaimana adab dalam beribadah, itu semuanya mencontoh Rasulullah. Nah itu makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, apapun yang kita lakukan senantiasa kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya kita mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa Pak Sirot sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.